saya Sri Laras Tiagai dengan NIM 13142297 dari kelas 6D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi perubahan dalam organisasi. Selanjutnya, definisi perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses yang melibatkan modifikasi dalam struktur, strategi, proses, atau budaya suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pengenalan teknologi baru, restrukturisasi tim atau departemen, perubahan dalam kebijakan dan prosedur, serta transformasi budaya organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan struktural. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Dan yang terakhir, perubahan perilaku organisasi. Selanjutnya, strategi perubahan organisasi. Strategi perubahan organisasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan dalam suatu organisasi. Setiap strategi memiliki karakteristik dan metode yang berbeda, tergantung pada tujuan perubahan, budaya organisasi, dan konteks situasi. Selanjutnya, beberapa strategi perubahan organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, strategi empiris. Strategi empiris adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pengalaman praktis dan pengamatan langsung sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan melaksanakan perubahan dalam organisasi. Yang kedua, strategi rasional adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada menggunakan logika, analisis, dan data untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, strategi normatif dan reedukatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada perubahan nilai, sikap, dan perilaku individu dalam organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman di antara karyawan tentang nilai-nilai baru yang ingin diterapkan, serta memberdayakan mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, strategi kekuasaan koersif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang menggunakan otoritas dan kekuasaan untuk memaksakan perubahan dalam organisasi. Pendekatan ini seringkali melibatkan penerapan sanksi atau hukuman bagi individu atau kelompok yang menolak untuk mengikuti perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, hambatan perubahan di organisasi. Hambatan perubahan di organisasi adalah tantangan atau rintangan yang dapat menghalangi atau memperlambat proses perubahan yang diinginkan. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan dengan sukses. Selanjutnya, proses perubahan organisasi. Yang pertama, resistensi dari karyawan. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen. Ketiga, budaya organisasi yang kaku. Keempat, keterbatasan sumber daya. Kelima, proses yang tidak terencana. Keenam, komunikasi yang tidak efektif. Ketujuh, ketidakcocokan dengan struktur organisasi. Dan terakhir, ketidakpastian eksternal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.